pendidikan Islam. Untuk itu bagi jamaah yang ada waktu, kami harap untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran tersebut. Sekali lagi waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Kemudian yang terakhir, bahwa dua kasmasi sampai pada bulan atau minggu yang lalu bertempat di Saldo Al-Kasmasi pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah 46.600.000 rupiah. Kemudian di sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 2.630.000 rupiah. Infak lain-lain 2.522.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 5.684.000 rupiah. Sehingga saldo akhir Kasmasi sampai pada hari ini berjumlah 45.798.000 rupiah. Demikian kakak Kasmasi yang tadi kata-katanya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang yang kita mulai, kepada seluruh jamaah untuk memenuhi barisan sosok paling depan terlebih dahulu, kemudian barisan sosok di belakangnya kami mohon untuk menyelesaikan. Untuk itu monggo kepada jamaah kami silakan untuk maju bersama-sama memenuhi barisan atau sosok mulai paling depan terlebih dahulu. Baiklah, karena waktu kita masuknya untuk sholat Jumat akan segera kita mulai. Untuk itu pada Ustaz Muhammad Yusuf Ibisono dan Bapak Fadzlul Kapitan, waktu kami persilahkan. Sekian yang kami sampaikan, atas nama Allah kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا يقدر. اللهم صل وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كما أن النبي علينا وأنعم. أما بعد يا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya. Alhamdulillah kita semuanya masih dilimpahi rahmat dan rahimnya. Yang karenanya salah satunya alhamdulillah kita semuanya bisa diberikan kemudahan untuk meninggalkan aktivitas kita masing-masing, meninggalkan rumah kita masing-masing, meninggalkan tempat pekerjaan kita masing-masing, menuju Baitullah ini untuk memenuhi panggilannya sebagai kaum muslimin, yakni menegakkan ibadah sholat Jumat dan berjamaah. Maka dari itu atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan terutama nikmat hidup juga, maka kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu pada setiap Jumatnya atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, para khalifah termasuk kami yang hadir pada kesempatan Jumat hari ini, tidak pernah lupa untuk menyampaikan masa takwa yang pertama untuk khalifah sendiri dan untuk selanjutnya kepada para jamaah semua. Marilah di sisa-sisa usia yang kita punya di alam dunia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Minimal dari apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan dengan sepenuh hati ikhlas hanya mengharap kepada Allah semata. Dan dari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan dengan landasi hidup ini yang hanya sekali di alam dunia ini, dengan landasan iman dan takwa, kita semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, terutama kelak di akhirat nanti, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kami ingatkan di awal dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha wa taqullaha Innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini ada perintah bagi orang-orang yang beriman, yang mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada kesempatan Jumat hari. Ada beberapa perintah yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah perintah untuk selalu bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Kita telah tahu setidak-tidaknya pengertian takwa secara sederhana, yaitu mentaati segala perintah Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang kita pahami sampai hari ini. Mestinya pemahaman itu berlanjut dalam perbuatan yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya keyakinan, namanya keimanan, bukan hanya pekerjaan hati saja, bukan hanya pekerjaan lisan semata, tapi juga menuntut adanya perkataan dalam hati
perkataan lisan, dan juga harus dilaksanakan dengan perbuatan sehari-hari dengan amal yang nyata. Perintah selanjutnya, wa tanzur nafsu ma qadara itu, yang artinya menegakkan dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia perbuat pada hari ini saat kita hidup di dunia ini, untuk kepentingan kita besok di alam akhirat. Hidup ini adalah fase yang panjang. Dari kita hidup dalam arwah, hidup di alam kandungan ibu kita masing-masing, alam kandungan, hidup di alam dunia. Besok dunia akan kita tinggalkan yang kita tidak tahu kapan, menuju alam yang baru yaitu alam barzakh. Kemudian ada hari kiamat, dan terakhir penghujung kehidupan yang dimana kita mendapatkan sejatinya kehidupan yaitu di alam akhirat. Maka dari itu, apa yang akan terjadi nanti di alam akhirat sebagai sejatinya kehidupan sangat dibutuhkan oleh apa yang kita lakukan pada saat ini ketika kita hidup di alam dunia ini. Jamaah Jumat rahimahullah, terkait tentang tanggung jawab kita, satu sebagai abdi Allah, bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah ditakdirkan Allah, diciptakan Allah bersama diciptakannya jin, itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Kemudian kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala jami'an fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah yang salah satu tugasnya adalah mewakili Allah di alam dunia ini, membuat kebenaran, kemanfaatan, kemaslahatan bagi kehidupan. Apa yang kita lakukan mestinya memberikan yang baik-baik dan positif dalam kehidupan ini. Tapi kita harus sadar diri bahwa yang sering terjadi adalah kita ada secara tidak sadar, tetangga kita, saudara kita, teman kita, warga kita melakukan hal yang kurang terpuji sehingga berakibat pada sebuah kerusakan. Sehingga yang terjadi adalah di alam dunia ini yang sudah rendah sekali, sudah berjuta-juta tahun ini sering terjadi peristiwa-peristiwa alam yang terkadang itu bukan hanya sebagai qadarullah, bukan hanya sebagai kehendak Allah, tapi juga ternyata diakibatkan oleh manusia sendiri. Maka pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala terkait masalah yang terjadi di alam sekitar kita sudah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Rum ayat 40 di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu 'alaihi yarji'un." Dhahara fasad, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu 'alaihi yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka atas mereka yang lakukan selama mereka hidup di dunia, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan tegas yang difirmankan Allah dalam surat Al-Rum, yang mengabarkan kepada kita semuanya, yang memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa kerusakan yang terjadi di alam dunia ini, baik di daratan, baik di lautan, itu ternyata tidak semuanya karena ini adalah kehendak Allah, tapi bima kasabat aydin nas, ulah tangan manusia itu sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang bertanggung jawab, tidak melakukan perbuatan yang memperhatikan berdasarkan alam, sehingga apa yang terjadi? Sekarang kita bisa mengalami hal yang demikian. Kadang waktunya kita ingin kalau sesuai dengan cerita, sesuai dengan apa yang kita alami dulu ketika kita masih kecil, bagi bapak-bapak remaja yang usianya sudah 40 tahun ke atas, itu merasakan betul, sangat hafal betul kapan saya musim menghujan, kapan saya musim kemarau. Tapi apakah sekarang kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi? Wallahu bisa. Sewaktu hujan turun, sewaktu panas terjadi, panas terjadi. Tadinya panas tiba-tiba hujan, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bapak-bapak kita yang berprofesi sebagai tani, mengurus kebun, kadang juga tidak bisa memastikan besok akan panen kapan, karena tiba-tiba putaran angin dan sebagainya itu berubah dengan sendirinya. Kadang ada hal yang rusak. Siapakah yang menyebabkan itu semuanya? Terlepas adanya isu yang namanya global warming, pemanasan global yang sudah didengung-dengungkan puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 1970 sampai sekarang masih sering terjadi. Terlepas dari sama itu, mari kita kembali pada kita sebagai seorang muslim yang menyadari betapa pentingnya pelestarian alam. Dalam surat Al-Isra, jemaah rahmatullah, Allah menyebutkan
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah kami Allah membangunnya. Bumi ini, dunia ini diciptakan Allah beserta seluruh isinya. Itu semuanya diperuntukkan bagi kita sebagai aktor utama dalam kehidupan ini. Kalau diibaratkan sebagai panggung sandiwara, semuanya masuk skenario Allah. Tapi dari sisi manusia juga punya kebebasan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai kehendaknya yang penting sesuai koridor. Tapi dengan catatan harus bertanggung jawab. Karena sesuai apa yang kami sampaikan di awal tadi dalam surat Al-Hasan ayat 18, apa yang kita lakukan di alam dunia ini sangat menentukan nasib kita ke depan. Jangankan menentukan nasib kita di alam akhirat, apa yang kita lakukan sekarang pun juga berdampak pada kehidupan di kemudian hari. Kita tidak sadar apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, melakukan penebangan hutan, melakukan perombakan persawahan menjadi tempat untuk perindustrian. Kita jadi apa sekarang? Banyak hal-hal yang tidak harmonis lagi dalam alam ini. Terjadi ketidakseimbangan alam sehingga muncul peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan dan kemudian hari kita sebut sebagai bencana. Entah itu kekeringan, entah itu banjir, entah itu erosi dan lain sebagainya. Yang semuanya itu sebenarnya berawal dari ulah manusia itu sendiri. Di lain sisi, yang termasuk perusahaan fasad, persoalan kerusakan yang disebabkan oleh manusia adalah tatanan kehidupan itu sendiri. Tatanan kehidupan sedemikian rupa sebagai salah satu konsekuensi atas apa yang pernah dilakukan oleh Habil dan Qabil jutaan tahun yang lalu, berakibat akhirnya seperti ini. Selalu terjadi pertentangan antara baik dan buruk. Bahkan dalam sebuah tatanan masyarakat pun sering berganti zaman, sering berganti era, berganti para pemimpin. Tapi apakah semuanya sesuai dengan kehendak kita semuanya? Semuanya harus baik, semuanya harus benar, semuanya harus baik. Ternyata tidak. Pasti ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Janganlah kita inginkan. Kadang yang terjadi adalah hal yang kalanya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Quran atau nilai agama yang kita anut semuanya. Maka dari itu, jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah, kita sebagai rakyat, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia hanya bisa berharap dan berdoa. Mudah-mudahan dengan pergantian pemerintah ini sebagai juga menjelaskan pilkada yang mudah-mudahan bisa membawakan dampak yang baik, perubahan yang lebih baik sehingga bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat. Itu harapan kita sebagai rakyat biasa. Sebagai orang Islam kita sudah bertanggung jawab bahwa kita sebagai bagian dari orang yang harus memakai pemimpin. Rasulullah yang mari kita taati selama pemimpin-pemimpin kita itu memang mentaati hukum-hukum Allah. Bila mana tidak, ya mari kita menyuarakan kebenaran, berani mengingatkan. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu beberapa lapisan masyarakat bersama-sama pemerintah sudah bergerak untuk mencegah dan bahkan untuk menghilangkan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi masyarakat secara pertama di Yogyakarta, yaitu miras. Yang mari kita syukuri, kita dukung. Mudah-mudahan program itu bisa sukses, bisa berhasil sehingga masyarakat kita semuanya bisa terjaga dari perkara-perkara yang tidak. Terakhir yang kita sampaikan kepada para jamaah semua, dari apa yang kita lakukan suatu saat akan tidak bertanggung jawab. Maka mari kita ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab yang pernah menyampaikan pesan yang sangat mulia waktu itu kepada segenap kaum muslimin dengan pesan yang berbunyi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang artinya hisablah diri sebelum dihisab Allah telah di akhirat. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasan tadi, bahwa apa yang kita lakukan sekarang sangat menentukan masa depan kita esok. Demikian pula kita sekarang juga harus berhitung, bermuhasabah diri. Diawali dari setelah kita melaksanakan sholat atau menunggu waktu sholat, sambil introspeksi bahwa apa yang kita lakukan tidak semuanya sesuai dengan hal-hal yang semestinya. Dengan harapan setelah kita introspeksi diri, bermuhasabah diri, kita bisa menjadi seorang yang lebih baik. Demikian pula yang kita hadir di sini di Masjid Jumat ini, tujuannya adalah salah satunya adalah agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih baik atau bisa meningkat.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an karim wa nafa'akum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah dari hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hawin rahimakumullah. Ittaqullah wa taqwa faqad fazal taqwa. Inna Allaha wa malaikatahu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah-jemaah yang berbahagia rahmatullah, saya kita ingatkan kepada para jemaah semua, hidup yang kita lakukan di dunia ini hanya sekali. Maka dari itu setelah kita lakukan dipanggil Allah melalui malaikat Israel, yang hari kita benar diri kita masing-masing bahwa dalam kita hidup ini dalam rangka mencari bekal apa yang nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, agar kita semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di alam kita nanti. Mari kita juga berdoa, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita, berupaya sekeras menjadi seorang yang mustaqim, orang yang istiqomah, agar kita selalu mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah SWT. Hidup kita bisa baik. Yang penting lakukan yang benar menurut agama. Karena ketika kita mendapatkan yang baik harus kita kompromikan. Kebaikan yang mana dulu? Apakah secara agama atau jangan-jangan kebaikan yang diciptakan oleh kehidupan manusia semata saja? Tapi ketika kita berbicara pada kebenaran Allah, insya Allah pasti akan membawa kebaikan bagi kita semuanya dan segenap kehidupan semesta. Dan terakhir, marilah kita akhiri khutbah kita ini dengan menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ditempatkan kepada golongan hamba-hamba yang selalu beristiqomah kepadanya, beriman, bertakwa, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabahi, dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh maghfirahnya selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. وقول حاجة ارفع عن ضرجة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا بك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بالكفر فاعطني. اللهم إنا الصراط المستقيم. اللهم إنا الصراط المستقيم. اللهم إنا الصراط المستقيم. اللهم أنا حق حق وسيلة اتباعه وأتبع الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.